Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita bakal dalami bagian 2 dari buku Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Fokusnya spesifik nih, soal pengembangan manajerial dan organisasi. Betul. Sumber kita jelas ya, buku Covey itu sendiri. Dan tujuan kita, ya bantu Anda semua memahami kenapa sih pendekatan berbasis prinsip ini seringkali jauh lebih ampuh daripada solusi-solusi instan buat masalah kantor yang udah menaun. Analogi sederhananya, gini. Seringkali kita kayak pengen panen, tapi lupa nanam. Fokus ke hasil cepat, pondasinya diabaikan. Nah, mari kita bedah ini lebih dalam. Persis. Dan masalah kronis ini banyak banget ditemui di organisasi. Covey kan singgung ya di bab 15. Iya. Mungkin Anda juga ngerasain kayak visi sama nilai perusahaan itu ada, tapi ya cuma pajangan aja gitu. Nggak bener-bener hidup di semua level. Cuma formalitas ya? Nah, terus strategi, struktur, sama budaya organisasi itu kayak jalan sendiri-sendiri. Nggak nyambung. Bikin bingung ya jadinya? Banget. Ditambah lagi gaya manajemen yang kadang nggak pas atau nggak konsisten. Yang paling parah, tingkat kepercayaan rendah, low trust. Wah, itu fundamental banget. Iya kan? Ironisnya, solusi-solusi cepat yang sering dicoba, program barulah, restrukturisasi lagi lah, itu malah bisa bikin masalah jangka panjangnya makin parah. Kayak ngobatin gejala doang ya? Betul, kayak minum obat batuk padahal penyakitnya, katakanlah TBC gitu, nggak nyembuhin akarnya. Poin penting itu, banyak banget yang kejebak di siklus memadamkan api gitu terus. Nah, Covey bilang akar masalahnya itu ada di cara kita mandang orang, paradigma kita. Paradigma ya? Iya, di bab 16 dia bahas itu. Dia kritik paradigma lama, misalnya manajemen ilmiah. Itu ngelihat orang cuma kayak, perut aja, makhluk ekonomi. Oh, jadi motivasinya cuma uang atau hukuman gitu, carrot and stick? Persis. Terus ada lagi hubungan manusiawi. Ini ngelihat orang sebagai hati, makhluk sosial, fokusnya harmoni, hubungan baik, tapi ya risikonya bisa jadi terlalu permisif, terlalu lembek. Oke, jadi yang satu terlalu fokus materi, yang satu terlalu fokus perasaan ya? Bisa dibilang gitu. Dan menurut Covey, keduanya ini seringkali gagal. Karena ya itu tadi, nggak ngelihat manusia secara utuh. Potensi besarnya keabayakan. Betul. Paradigma yang lebih utuh itu mulai kelihatan di pendekatan sumber daya manusia. Ini udah mulai mengakui kalau orang punya pikiran, punya talenta, pengen kontribusi. Oke, ada peningkatan. Ngelihat manusia secara keseluruhan, utuh. Termasuk kebutuhan spiritualnya. Spiritual? Maksudnya gimana tuh? Bukan agama, ya. Tapi lebih ke kebutuhan akan makna, akan tujuan yang lebih besar. Sesuatu yang mulia gitu. Bukan cuma soal efisiensi kerja atau hubungan enak aja. Menarik. Covey kan bilang orang itu nggak cuma pengen kerja, mereka pengen berkontribusi pada sesuatu yang berarti. Pengen dipandu prinsip yang bikin mereka tumbuh dan berdaya. Kedengarannya bagus banget ya, melihat keseluruhan diri. Tapi di dunia nyata yang serba cepat gini apa nggak ini terasa kayak, kemewahan, fokus ke makna, potensi utuh. Gimana cara praktis mulainya, biar nggak cuma jadi jargon? Pertanyaan bagus banget. Dan Covey emang nggak berhenti di konsep doang. Dia kasih kerangka praktisnya. Gimana caranya menciptakan kondisi biar pemberdayaan itu bisa beneran terjadi. Oh, jadi bukan cuma, ayo berdayakan, tapi ada caranya ya? Tepat. Ini bukan soal lepasin aja kendali gitu. Tapi membangun lingkungan yang pas. Nah, di bab 18 dan 20, dia urai itu. 6 kondisi pemberdayaan. 6 ya? Apa aja tuh? Fondasinya itu karakter pemimpin, integritas, kedewasaan, mentalitas berkelimpahan. Itu dasarnya banget. Oke, karakter dulu. Lalu keterampilan yang relevan, komunikasi, perencanaan, sinergi, gitu-gitu. Terus yang ketiga, nah ini praktis banget, perjanjian kinerja win-win. Perjanjian win-win, oke. Keempat, pengawasan diri oleh individu. Kelima, sistem dan struktur yang mendukung. Harus suportif, bukan malah menghambat. Dan terakhir, akuntabilitas. Tanggung jawab yang jelas. 6 kondisi. Wah, ini kerangka yang komprehensif ya. Kayak daftar periksa buat bikin tempat kerja ide aman gitu. Tapi dari 6 itu, mana yang paling penting buat mulai perubahan? Gimana ya bilangnya? Semuanya itu penting dan saling nyambung, kayak ekosistem. Tapi mungkin, ya kita bisa soroti perjanjian kinerja win-win deh.
Itu ada di bab 18 dan 19. Kenapa yang itu? Karena ini alat yang konkret banget. Ini bukan sekedar deskripsi tugas biasa loh ya. Bayangin, ini kayak dialog mendalam, terus jadi kesepakatan. Dialog gimana tuh? Ya, dialog tentang, oke, hasil kunci yang kita mau capai bareng itu apa? Ekspektasi kualitasnya gimana? Sumber daya yang ada apa aja? Batasannya apa? Terus gimana Anda mau mencapainya? Gimana kita ukur kemajuannya? Dan konsekuensi alami kalau berhasil atau enggak itu apa? Wah, detail ya. Jadi bukan cuma job desk satu arah. Ini jadi kayak kontrak psikologis. Ingat tadi masalah low trust? Nah, perjanjian win-win yang otentik kayak gini, itu salah satu obatnya. Kepercayaan kan tumbuh dari ekspektasi yang jelas dan komitmen bareng. Oke, paham. Nah, ini yang memungkinkan orang bisa melakukan pengawasan diri. Jadi mereka bisa mandiri dalam mencapai tujuan yang udah disepakati itu. Jadi kontrol dan otonomi itu bukan lagi atau, tapi bisa jadi dan gitu ya. Kontrolnya di kesepakatan awal, otonominya pas pelaksanaan. Tepat sekali. Ini nyambung banget sama analogi Covey soal manajer sebagai petani bukan mekanik. Ah iya, analogi petani dan mekanik itu. Iya, di bab 20 kan. Mekanik itu kan kerjanya memperbaiki mesin yang rusak. Kalau petani, dia nggak bisa memperbaiki benih. Bener juga. Tapi dia bisa ciptain kondisi yang optimal, tanah yang subur, air cukup, sinar matahari pas. Biar apa? Biar benih itu tumbuh sesuai potensinya sendiri. Nah, pemberdayaan itu kayak gitu. Kayak bertani, fokusnya di penciptaan kondisi. Analogi yang kuat sih itu. Dan ini kayaknya nyambung juga ya ke perbedaan antara manajemen sama kepemimpinan yang dibahas di bab 24. Covey pakai analogi otak kiri dan kanan kan? Betul, manajemen itu kayak otak kiri. Logis, terstruktur, sistematis, efisien. Fokusnya ke bagaimana cara kerja. Detail. Oke, otak kiri, manajemen. Terus? Nah, kepemimpinan itu otak kanan. Visi, arah, hubungan, emosi, ganggaran besar, makna. Fokusnya ke apa dan mengapa. Keduanya penting dong berarti? Vital. Dua-duanya penting. Tapi, nah ini tapinya, seringkali kita terlalu berat ke kiri. Terlalu fokus ke manajemen, ke efisiensi, ke angka jangka pendek. Sampai lupa memimpin dari kanan ya. Lupa soal visi dan makna itu. Persis, lupa menginspirasi. Jadi, buat Anda yang dengerin nih, apa artinya semua ini? Intinya gini sih, menurut Covey, pengembangan manajerial dan organisasi yang benar-benar awet itu butuh pergeseran mendasar. Kita harus pindah. Pindah dari mana ke mana? Dari yang tadinya cuma ngontrol, cuma reaktif sama masalah, cuma cari solusi cepat, ke arah kepemimpinan yang akarnya itu prinsip. Oke, kepemimpinan berprinsip. Iya, ini soal memberdayakan potensi manusia. Caranya, ya dengan sadar membangun keenam kondisi tadi. Dan terus berusaha nyimbangin antara tuntutan manajemen, si otak kiri tadi, sama kebutuhan kepemimpinan, yaitu otak kanan. Efisiensi dan makna harus seimbang. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Covey ini emang ya ngasih tantangan tapi sekaligus juga kayak ngasih peta jalan yang penuh harapan. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mungkin Anda belum bisa mengubah seluruh sistem di organisasi Anda sekarang juga. Tapi coba pikirin deh, bisakah Anda mulai menerapkan mentalitas petani tadi? Di lingkaran pengaruh Anda sendiri aja dulu. Fokus menumbuhkan ya. Iya, fokus menumbuhkan dan merawat potensi. Bukan cuma memperbaiki masalah terus. Di tim Anda, atau di area tanggung jawab Anda. Apa ya kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini untuk bikin tanah di sekitar Anda itu jadi sedikit lebih subur buat pertumbuhan.